Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kali dalam dikatakanlah tahun ajaran baru untuk kelas 10, saya akan mengajar atau memberikan materi di kelas 10 ini. Sebelumnya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana untuk kita sampai bertemu di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sehat dan walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran ini, terutama atau marilah kita pertama-tama kali berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing dalam pembelajaran ini diberikan suatu manfaat dan keberuntungan baik bagi saya sebagai pembawa materi pelajaran dan kepada Anda sebagai untuk yang menerima nanti untuk baik sekarang untuk yang akan datang. Berdoa mulai. Ya. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Suherman, guru SMA 2. Selain kita mengajar tentang ilmu ekonomi, saya juga diberi tugas, dipercaya oleh sekolah untuk sebagai kepala perpustakaan di SMA 2. Nah, untuk itu kesempatan baik bagi siswa dan siswi ini untuk belajar di SMA 2. Apa saja yang mau dibutuhkan selalu siap. Di antaranya adalah saya sebagai penanggung jawab perpustakaan. Kalian bisa atau kapan saja untuk membutuhkan kebutuhan Anda sebagai penambah ilmu baik ekonomi atau materi-materi lainnya, perpustakaan siap akan melayani tanpa adanya suatu pungutan biaya dan lain-lain. Ya, baik. Materi pertama indikatornya masalah ilmu ekonomi. Indikatornya. Sedangkan materinya diantaranya adalah di sini nanti tentang pengertian ilmu ekonomi, masalah ilmu ekonomi, pilihan yang tepat untuk apa yang kita akan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan lain-lain. Yang pertama kali, arti dalam ilmu ekonomi ini didapat dari dua kalimat, yaitu kalimat satu oikos dan yang kedua nomos. Di mana oikos ini tentang rumah tangga, sedangkan nomos tentang aturan-aturan atau hukum. Jadi dalam ilmu ekonomi ini, di mana aturan-aturan atau hukum-hukum ini diberikan baik pada rumah tangga individu atau rumah tangga masyarakat atau kepada negara. Ilmu ekonomi. Aturan bagaimana? Aturan-aturan ini supaya nanti hasilnya untuk kebutuhan apa yang mau dibutuhkan ini selalu akan dihasilkan dengan baik. Tidak mungkin ya kalian ya. Tidak mungkin tanpa adanya aturan-aturan ini, apa saja yang dibutuhkan selalu akan diraih dengan baik. Tidak mungkin, pasti ada aturan-aturannya. Nah, menurut ilmu ekonomi atau di sini pakar-pakarnya ilmu ekonomi itu, di sini banyak. Di antaranya adalah pakar ilmu ekonomi yang pertama tentang adalah
yang membicarakan tentang ilmu ekonomi. Di antara Adam Smith 1, nomor 2 sini J.S. Mill dan lain sebagainya. Sana ada lagi di sini Paul R. Samuelson. Nah, dari beberapa pakar ilmu ekonomi saya hanya menjelaskan salah satu atau dua saja, atau ya katakanlah dua lah, cukuplah. Artinya nanti apa? Artinya tentang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebutuhan manusia, baik dalam rumah tangga atau nanti kebutuhan bagi negara. Nah, menurut Adam Smith di sini, di mana ilmu ekonomi itu tentang penyelidikan. Penyelidikan apa saja? Penyelidikan tentang keadaan. Keadaan apa di sini banyak keadaan seperti faktor alamnya. Maksudnya sumber dayanya itu. Di antaranya itu alam. Diselidiki. Diselidiki di sini maksudnya ini manfaatnya waktu posisi seperti sekarang musim kemarau. Apa di sini yang pantas kita akan pergunakan, dimanfaatkan faktor ini, alam ini. Waktu kemarau apa yang akan kita manfaatkan. Nah, inilah diselidiki. Sehingga dalam penyelidikan ini nanti akan membawa suatu apa? Suatu keuntungan. Keuntunganlah di sini bisa disebut sebagai nanti kekayaan yang akan diterima oleh baik masyarakat dalam rumah tangga atau masyarakat individu atau bagi negara. Nah, inilah menurut Adam Smith penyelidikan keadaan yang mengumpulkan nanti suatu keadaan di sini menguntungkan bagi saya ulang, bagi diri sendiri, keluarga atau negara. Sehingga di sini katakanlah di sini menguntungkan, namanya di sini kekayaan yang akan didapat. Baik, yang kedua, ada pakar ilmu ekonomi lagi di sini. Banyak seharusnya ini. Saya hanya menjelaskan di antaranya saja. J.S. Mill tentang membicarakan produksi dan distribusi dalam ilmu ekonomi ini. Apa sih produksi di sini? Untuk mengolah barang yang tidak bermanfaat supaya bermanfaat. Lah, kaitannya dengan satu tadi, penyelidikan. Nah, inilah namanya nanti kita olah produksi ini dalam ilmu ekonomi yang kedua, produksi. Sehingga dikelola, diolah. Apa sih yang bermanfaat bagi khususnya sistem Wondo ini? Dikelola, diselidiki, dikelola, lalu nanti disalurkan, dijualnya. Namanya distribusi. Inilah menurut J.S. Mill. Bisa Anda lihat di buku paket itu tentang pengertian ilmu ekonomi itu. Banyak sekali pakar-pakar ilmu ekonomi ini. Yang terakhir di antaranya itu Paul R. Samuelson tentang uang. Nah, maksudnya di sini Paul Samuelson ini di mana manusia atau masyarakat atau rumah tangga atau negara tadi, misalnya uangnya terbatas. Mungkin Anda tanya, misalnya tidak punya uang sama sekali, apakah bisa? Bisa. Bagus sekali pertanyaannya Anda itu. Nah, inilah di antaranya masalah uang. Dengan uang yang tidak ada, bagaimana kita bisa hidup? Ini bisa kebutuhan terpenuhi. Bisa, manfaatnya ini banyak. Contohnya lahan alam seperti di pinggir jalan. Masih ada alam, masih ada jalan yang di sana tidak dimanfaatkan. Alamnya kosong. Seperti saya di rumah itu, bisa dilihat, dimanfaatkan, menanam pepaya, dimanfaatkan alamnya ini. Menanam lombok tanpa uang, iya, tanpa uang. Contohnya pepaya, kita misalnya dikasih dengan teman, pepaya itu dimanfaatkan, bijinya ditanam. Misalnya tanam di sini tanpa uang menanam, tapi pepaya. Yang kedua lombok. Lombok misalnya, seperti punya anak rumah tangga itu misalnya banyak lombok sekali yang berudang. Nah, banyak yang
mengatakan saya memanfaatkan, dijemur bijinya lalu ditanam. Nah, terus bagaimana? Lah, terjadilah di sini untuk proses penanaman pepaya, baik pepaya atau lombok itu, sehingga di sini terjadilah memanfaatkan bagi kehidupan saya. Seharusnya saya ingin pepaya membeli ke pasar tanpa di sini kita akan memetiknya. Pun juga sebaliknya di sini ada lombok, rumah tangga senang sekali dengan adanya rumah tangga ini seperti ini kreatif, sehingga lombok tinggal mengambilnya tanpa uang. Nah, nanti ini ada kaitannya masalah ini nanti tanpa uang tapi menghasilkan uang apa? Biaya peluang namanya. Mungkin ada yang ditanyakan di antara ini, silakan. Baik, kalau ada permasalahan saya lanjut. Nah, dalam pengertian ini kita lanjut. Setelah Anda memahami tentang ilmu ekonomi, kita lanjut tentang yang kedua, inti masalah ekonomi. Ya, inti masalah ekonomi. Nah, inti masalah ekonomi di sini ada dua. Saya hapus dulu ini. Inti masalah ekonomi di sini ada dua. Yang B, masalah inti ekonomi. Inti masalah ekonomi di sini ada dua. Ya, yang pertama tentang pemenuhan kebutuhan. Ya, tentang pemenuhan kebutuhan, di mana manusia atau masyarakat sebagai rumah tangga ingin memenuhi kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan, tetapi di sini sumber dayanya terbatas. Bagaimana nih? Nah, disinilah kita akan bicara tentang inti masalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan yang pertama, yang kedua masalah sumber daya ekonomi. Ini yang terbatas. Bagaimana ini untuk menentukan ini, memilih sehingga kebutuhan ini bisa terpenuhi? Bagaimana? Nah, inilah ada dua. Di mana pemenuhan kebutuhan ini tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas itu punya barang satu ingin punya barang dua, setelah punya barang dua ingin punya barang tiga dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya ekonominya yang terbatas. Bagaimana? Dan inilah menentukan inti tentang itu masalah menentukan nanti pilihan. Yang ketiga pilihan. Yang kedua ini tentang inti masalah ekonomi, di mana kebutuhan tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Bagaimana inti masalah ekonomi? Nah, mungkin Anda pernah dirasakan oleh Anda itu tentang masalah ini, pasti akan merasakan. Kenapa? Keadaan semakin modern, keadaan semakin teknologi semakin tinggi, tentunya kebutuhan manusia akan semakin banyak, sedangkan sumbernya terbatas. Nah, dipengaruhi oleh apa saja di sini? Di antaranya sumber-sumber ini, di antaranya adalah satu atau alamnya. Kalian sudah tahu bahwa alam, khususnya misalnya di Situbondo, semakin lama alam di sini semakin sempit, semakin terbatas. Boleh ambil contoh seperti pembuatan rumah-rumah masyarakat atau pembangunan rumah tangga dari daerah yang produktif alamnya seperti sebelah sini SMA 2, Pakok alam sawah produktif. Tetapi karena jumlah penduduk semakin banyak, semakin tetap, akhirnya dibangunlah rumah penduduk. Di utara SMA 2 sebelah itu, awalnya itu sawah, alam, produktif. Tetapi karena penduduk semakin bertambah, semakin banyak,
dibangunlah perumahan-perumahan sampai ke habis lahannya itu. Yang kedua, dari faktor sumber daya alam di sini sudah tidak ada, maka manusia atau penduduk akan punya pilihan kemana ini saya, akhirnya dimanfaatkan alam yang tidak bermanfaat seperti pegunungan, dibangunlah perumahan penduduk di sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini masalah inti ilmu ekonomi. Kesimpulannya, inti ilmu ekonomi itu di mana manusia kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber alamnya terbatas. Bagaimana cara manusia ini? Berarti manusia atau masyarakat ini harus betul-betul memperhatikan pilihan apa yang tepat nanti kita lakukan. Kalau misalnya hanya di sini untuk berbuat-buat, tidak boleh. Tidak boleh. Pilih yang paling tepat nanti. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, Anda lihat di buku paket itu. Yang ketiga atau C di sini. Ya, yang ketiga, menentukan pilihan. Dilihat di buku paket itu di halaman 8. Halaman 8. Nah, di sana ada pendapatan yang terbatas mengharuskan pilihan. Oleh karena itu, penghasilan kita terbatas, maka kita harus memilih barang apa yang akan dibeli dan barang apa yang kita tidak perlu dibeli. Contohnya, tahun ajaran baru bagi kalian, bagi siswa ini. Pilihan ini. Contohnya 2. Yang pertama tentang pilihan kita akan membeli HP. Dan yang kedua, seragam untuk sekolah. Yang mana ini pilihan ini yang paling tepat untuk Anda kira-kira? Ya, baik. Yang mana? Apakah yang pilihan HP? Boleh. Semuanya kebutuhan kan tidak terbatas, yang tadi. Terus yang kedua, pilihan yang paling baik ini adalah kebutuhan untuk sekolah, seragam dan lainnya. Baik, yang mana? Berarti disinilah yang paling baik untuk pemenuhan kebutuhan untuk mencari ilmu atau sekolah, membeli seragam sekolah. Inilah yang paling baik. Nah, Anda harus bisa memilih ini, harus bisa memilih keadaan di sini, harus bisa memilih betul-betul yang mana yang paling bermanfaat. Harus Anda bisa menentukan. Kalau sudah punya HP, ya cukuplah itu HP itu saja dipakai. Contohnya misalnya seperti Pak Herman ini, HP sini seperti ini, ya sudah ini cukup saja. Tetapi bermanfaat kita untuk mencari ilmu yang lebih baik kita membeli seragam untuk baju sekolah itu. Nah, inilah tentang pilihan yang terbaik yang mana. Mungkin ada pertanyaan di antaranya ini. Boleh, misalnya Anda ini juga akan membeli HP. Tetapi apa sih manfaatnya sampai 60 HP sampai banyak itu? Kan tidak ada manfaatnya kan? Misalnya sampai punya HP seperti ini lagi. Seperti ini. Kan ada manfaatnya. Seperti ini. Kan ada manfaatnya. Cukup satu saja. Biaya yang lain itu untuk biaya kebutuhan yang lainnya. Apa tadi? Agar kamu nanti dalam ilmu tadi ada maksud itu tentang kekayaan. Ini yang Anda harus raih besok. Ya. Baik.
sampai di sini pertemuan pertama kali. Untuk pertemuan selanjutnya akan membicarakan materi selanjutnya nanti. Sebelum kita tutup, baik Anda itu dibuka ujian penguasaan materi, dipelajari. Nanti dalam pertemuan yang akan datang kita akan lihat kemampuan Anda itu sampai di mana. Bisa ketemu pertemuan yang datang, kajian materi ya. Sebelum kita akhiri, apabila ada sesuatu penjelasan atau materi yang kurang paham atau kurang jelas, ya nanti bisa dibicarakan di pertemuan yang datang. Sampai di sini untuk pertemuan yang pertama kali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.